Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Permukaan danau menjadi berkilau dengan berbagai warna setelah bunyi dengungan itu. Apa yang terjadi? Gelombang cahaya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengambang di bawah, kemungkinan besar itu adalah harta karun. Jadi benar-benar ada harta karun yang tak tertandingi di bawah tanah. Seorang murid dari sekte besar berteriak, "Maksudmu di dasar danau?" Sela seorang teman, suasana langsung menjadi tegang. Kelompok-kelompok saling bertukar pandang, menjadi beberapa bersemangat untuk mencobanya. Tidak mungkin, tempat ini telah dikunjungi oleh banyak orang. Mereka datang dan mencari di seluruh pegunungan, termasuk para penguasa Dao. Harta apapun pasti sudah diambil sejak lama. Seorang yang bersahabat dengan tua tidak setuju. Sulit untuk mengutarakan. Seorang pakar klan dengan menjawab, "Sudah lama sekali, tetapi jiwa-jiwa ini masih ada sampai hari ini. Mengapa para master terbaik yang berkunjung tidak mengangkut mereka?" Yang lain tidak setuju dengan sudut pandang ini. Cahaya dari danau itu semakin terang. Pilar-pilar cahaya dengan warna yang berbeda-beda mulai terbentuk. Itu benar-benar tampak seperti artefak terbaik, kata orang lain. "Aku ingin tahu apa itu." Beberapa orang mulai menggenggam senjata mereka, siap bersaing untuk mendapatkan harta karun ini. Mereka semua tahu bahwa persaingan tidak dapat dihindari dan akan berdarah-darah. Fenomena visual mulai menampakkan dirinya di tengah cahaya itu, seekor elang terbang tinggi di udara dengan sayapnya yang cukup besar untuk menghalangi matahari. Seekor serigala dengan ukuran yang tak terbayangkan melolong ke surga. Ekornya sepanjang pegunungan. Masih banyak lagi fenomena yang menggemparkan halayak. "Saya benar-benar yakin bahwa ada harta karun suci di sana," teriak seseorang. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa benda di bawah sana pasti luar biasa. Cebur, cibur, permukaan danau itu bergelombang dan mengeluarkan gelembung-gelembung yang dahsyat, semakin menggoda banyak orang. Banyak yang langsung menyelam ke air dan berenang ke dasar. "Aktifkan." Salah satu dari mereka mengaktifkan surganya. Memancarkan dua sinar untuk melihat menembus udara. "Bersiaplah untuk harta karun itu." Satu kelompok berdiri di tepi pantai sambil menyaksikan dengan senjata terhunus. Kenyataannya, tidak penting siapa yang mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Orang yang dapat meninggalkan tempat ini dengan harta karun itu akan menjadi pemenang sebenarnya. Tidak ada apa-apa. Seorang menyelam keluar dan berteriak. Masih banyak lagi yang meninggalkan udara dan memiliki kesimpulan yang sama. Sedangkan Li Qiye, dia tampak geli dengan antusiasme mereka dan mengangkat tangan. Ledakan. Pilar cahaya berikutnya melampaui semua pilar sebelumnya, seolah-olah menembus pemandangan itu sendiri. Tsunami melanda danau dan menyapu bersih seluruh penyelamatan. Mereka jatuh ke tepian, tanpa kebingungan seperti ikan yang keluar dari udara. Klang. Harta karun yang mereka tunggu-tunggu akhirnya muncul. Ada 5 gerbang dengan totem unik. Di tengahnya terdapat lampu kuno. Gerbang itu tampak kuno dan terbuat dari bahan yang menyerupai perunggu. Gerbang itu pasti sudah lama berada di bawah tanah. Totem-totem tersebut terdiri dari berbagai makhluk mitologi, elang raksasa, burung dewa, tikus dewa. Mereka tampak hidup dan bersemangat, seolah siap terbang keluar dari gerbang. Lampu itu bahkan lebih tua dari gerbangnya. Ada karat hijau di mana-mana karena terendam air terlalu lama, tidak ada. Yang menyala di dalamnya, hanya cangkangnya yang tersisa. Ada perbedaan yang jelas antara lampu dan gerbang. Keduanya sudah tua, tetapi karena fenomena visual dan cahaya pada gerbang, keduanya jelas merupakan harta karun yang istimewa. Hal yang sama tidak berlaku untuk lampu tua. Ini dia. Penonton menjadi emosional dan segera mengeluarkan senjata mereka. Adapun Li Qiye, dialah yang paling dekat dan meraih lampu serta gerbang bersisi 5. Biarkan saja, Putri Emas Soaring Feather adalah yang pertama menyerang. Dia menggambarkan pedangnya tanpa menunjukkan belas kasihan, ingin membunuh Li Qiye. Dia tidak ragu untuk membunuh demi artefak suci ini. Banyak orang lain yang merasakan hal yang sama. Misalnya, penguasa muda Flow juga ikut bergabung. "Itu milikku." Cambuk di tangannya melesat ke depan, ingin melilit kelima gerbang itu untuk menariknya kembali. Li Qiye hanya menggerakkan tangannya dan salah satu gerbang berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.
Ledakan. Ia dengan mudah menangkis tebasan pedang dan cambuk itu. Ahli-ahli lain dari kekuatan-kekuatan besar juga melancarkan serangan mereka. Li Qiye langsung terkepung dalam sekejap. Menjauhlah, tidak semua orang terpanggang dengan gelombang pertama. Beberapa tetap sabar dan mengamati situasi. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari kehadiran burung oriole. Mundurlah sekarang dan tunggu kesempatan. Seorang tetua dari sekte kecil memerintahkan sesama anggotanya untuk menjaga jarak. Dia tahu bahwa mereka tidak punya peluang dalam pertempuran langsung. Mereka akan dibantai dalam sekejap mata. Namun, mungkin ada peluang jika mereka menunggu di luar medan perang. Suasana menjadi sangat tegang karena Li Qiye tidak tahu harus kemana. Para petarung itu menatap tajam ke arah Li Qiye sambil tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada teman di sini, hanya musuh. Serahkan harta karun itu. Seorang yang bermusuhan menuntut dengan keras. Banyak mata yang merah karena keserakahan dan nafsu, bersinggungan pada Li Qiye. Banyak yang berhubungan dengan pemotongan-motong Li Qiye demi mengambil harta karun itu. Serahkan mereka sekarang juga jika kalian ingin tetap hidup. Teriakan seorang murid dari sekte besar. Seorang anggota klan berpura-pura tidak agresif dan berkata, harta karun ini bukan milik siapapun. Miliki saja harta karun ini dan hadapilah kemarahan dunia. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini dengan benda itu. Seorang ahli mengangkat pedang ke arah Li Qiye. Harta karun itu jelas sangat berharga. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang ingin melepaskannya. Begitu juga ya. Kalau begitu, kepada siapa aku harus menyerahkannya? Li Qiye tersenyum pada banyak orang. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka saling berpandangan dan tidak mau mengalah. Kepada siapa Li Qiye akan menyerahkannya? Ini tidak masalah karena pertempuran kecil akan terjadi setelahnya. Beri aku. Tuan Muda Flow menawarkan, aku akan menjamin keberangkatanmu dengan selamat. Tuan Muda, jangan terlalu yakin, Anda tidak bisa mewakili semua orang. Dalam hal senioritas dan status, Anda tidak akan menjadi yang berikutnya. Kata Putri Emas itu, seolah-olah kau adalah orang berikutnya. Tuan Muda itu membalas dengan kasar. Baiklah, kita harus mengambil keputusan. Dia berpikir dan berkata, keduanya memahami bahwa saat ini tidak ada seorang pun yang dapat memonopoli harta karun tersebut. Siapapun yang pertama kali merebutnya dari Li Qiye akan menghadapi risiko serangan dari segala arah. Oleh karena itu, dia berpikir untuk bekerja sama dengan Flow. Dua kekuatan besar yang bekerja sama akan meningkatkan peluang mereka. Beri aku, kami, Grand Metropolis, akan meninggalkanmu sendiri. Seorang ahli, kehilangan kesabarannya. Mengapa sekte Anda harus mendapatkannya? Harta karun adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Anggota lain dari kekuatan besar berteriak balik. Ya, harta itu milik orang-orang yang berbudi luhur, serahkan saja. Kerumunan orang menjadi semakin riuh. Nak, jangan biarkan hidupmu berakhir dengan cara konyol seperti ini, menyerah saja. Itu milik orang baik. Ada yang berusaha agar tidak terlihat seperti memelukan. Jadi siapa di antara kalian yang berbudi luhur? Li Qiye mengamati kepadatan. Berikan saja pada kami untuk saat ini, kami pasti akan menemukan tan yang tepat untuknya. Seorang murid dari sekte kecil memberi nasihat. Akulah yang berbudi luhur, berikan padaku sekarang. Seorang ahli berkulit tebal meraung. Pah, apa kau sudah melihat dirimu di cermin? Dasar biadab tak tahu malu. Seseorang sedang bertengkar. Singkatnya, banyak orang yang tidak berhenti berteriak dan menuntut Li Qiye untuk memberikannya kepada mereka. Cukup, diam. Sebuah teriakan menggelegar berhasil menginterupsi mereka. Mereka melihat Crystal Dragon Tuan Muda mendekat. Status dan kekuasaan sudah cukup untuk menjadi yang teratas di sini. Orang-orang yang mengelilingi Li Qiye memberi jalan padanya untuk datang ke hadapan Li Qiye. Bersikaplah cerdik dan serahkan harta karun itu. Tuan Muda itu mengangkat tangan. Li Qiye meliriknya dan tersenyum, kau telah mempermalukan leluhurmu, Tuan Muda sekte yang berkumpul seperti bandit. Beraninya kau, ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak. Gelombang suara melesat maju tetapi Li Qiye tidak mempengaruhi. Harta karun yang tak bertuan memang milik orang yang berbudi luhur, jangan berpikir untuk membawanya pergi. Ucapannya dengan dingin, apakah kamu mengaku berbudi luhur? Li Qiye tersenyum. Apakah aku berbudi luhur atau tidak dapat dinilai oleh cacing sepertimu. Serahkan harta karun itu, sekte naga akan mengurusnya.
kata Tuan Muda itu. Sekte-sekte yang lebih kecil tidak mengatakan apa-apa tetapi sekte-sekte dari kekuatan-kekuatan besar tidak senang sama sekali. Semua omongan itu dan dia masih saja ingin memonopolinya. Seorang murid dari kekuatan besar. Dia jelas tidak berbudi luhur. Seorang anggota klan mengeluh pelan. Sekte naga dan Tuan Muda pasti takut. Namun, harta karun itu terlalu menggiurkan sehingga mereka tetap ingin mencobanya. Hanya anggota beberapa generasi terakhir yang tidak takut karena mereka sama kuatnya. Masalah di sini bagi mereka adalah jika Li Qiye menyerahkan harta karun itu kepada Tuan Muda, akan sangat sulit untuk menuntutnya. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Tanya Li Qiye. Kalau begitu, mari kita tanyakan kepada banyak orang, apakah mereka akan setuju atau tidak. Tuan Muda itu berkata dengan dingin. Mata yang menatap Li Qiye menyerupai mata serigala yang rakus. Mereka semua percaya bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dan bahwa harta karun itu ditujukan untuk mereka. Jangan bodoh sekarang. Mata seorang tetua klan berbinar dengan niat membunuh. Memonopolinya akan mengakibatkan kematian. Seorang ahli menambahkan, benar sekali, jangan coba-coba menyimpan rahasia ini untuk dirimu sendiri. Yang lain mulai berteriak, ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Tuan Muda, jika Anda percaya bahwa orang baik layak mendapatkan harta karun, maka siapa lagi yang layak selain Tuan Li? Dia adalah orang pertama yang menghubungi, artinya mereka telah memilihnya. Pewaris Qi Jinlin akhirnya muncul. Jian Qingzu berada di dekatnya tetapi tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Sedangkan Jinlin, dia tidak mendekat untuk mengungkapkan niatnya tidak menginginkan harta karun itu. Tidak ada orang lain yang membalas sejauh ini untuk memberikan sedikit muka. Hanya penguasa muda naga yang angkat. Bicara, Yang Mulia, bagaimana Anda tahu bahwa dialah yang terpilih? Dia hanya beruntung berada di sini lebih dulu dan paling dekat dengan harta karun. Orang yang berbudi luhur itu istimewa dan tidak mungkin seorang sembarangan. Jika kamu menganggap dirimu berbudi luhur, kamu akan bertindak dan berhenti di sini. Orang yang berbudi luhur tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengambil harta orang lain. Qi Jinlin tersenyum. Kau, rasa malu sang Tuan Muda berubah menjadi amarah. Ini adalah situasi yang tidak menguntungkan. Mengakui bahwa dia berbudi luhur berarti menyerahkan harta karun itu. Suasana hening sesaat, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Kalau tidak ada yang akan melakukan apapun, pulang saja. Kalau tidak, mari kita selesaikan ini supaya aku bisa pulang lebih awal. Li Qiye tiba-tiba berbicara. Kalian tidak akan kemana-mana sampai kalian menyerahkan harta karun itu. Teriakan seorang ahli. Kebanyakan orang menganggap pria ini sangat menyebalkan. Beraninya dia berbicara kepada mereka dengan nada menghina meskipun dia adalah pemimpin sekte yang tidak penting. Aku sudah bertanya, kepada siapa aku harus memberikannya? Li Qiye. Tak seorang pun bisa menjawab karena mereka tak ingin menjadi sasaran berikutnya. Mengambil harta karun itu secara langsung saat ini adalah langkah yang salah. Baiklah, nikmatilah. Li Qiye dengan santai menawarkan salah satu gerbang ke terdekat-terdekat. Dalam skenario yang berbeda, orang tersebut akan mengantongi harta karun itu dan melarikan diri. Sayangnya, hal itu tidak mungkin sehingga ia terhuyung mundur, tercengang. Dia segera melihat sekeliling dan waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa dia berada dalam situasi yang berbahaya. Sepertinya dia tidak menginginkannya. Bagaimana kabarmu? Li Qiye terkekeh dan menawarkannya kepada orang lain. Anggota klan ini ragu-ragu, tidak berani menerima gerbang itu. Dia bisa merasakan mata-mata menatapnya. Kalian semua tadi sangat menuntut dan sekarang, tidak ada keberanian untuk mengambil harta karun itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, apa maksudnya jika ada begitu banyak kepengecutan? Pergilah menjadi kura-kura dan bersembunyi di dalam cangkangmu. Kukup, siapa bilang aku tenggelam? Kalau begitu, serahkan padaku. Seorang perkasa-perkasa berteriak dengan marah. Benarkah? Li Qiye tersenyum dan mendorong gerbang ke arahnya. Ya, ini milikku. Dia mengumpulkan cukup keberanian dan meraih harta karun itu. Ia langsung menjadi pusat perhatian atau lebih tepatnya, tangan. Banyak orang yang berpikir untuk memotong tangannya dan mengambil harta karun itu. Tersenyum saat dia hendak meraih gerbang. Suatu kekuatan dahsyat mendorong sang ahli menjauh, menyebabkan dia terhuyung ke samping. Apa yang kamu lakukan, Tuan Muda?
Pakar itu menenangkan diri dan melihat sekeliling. Ekspresinya berubah masam saat ia meraung. Penyergap itu tidak lain adalah penguasa muda dragon. Tentu saja dia tidak ingin orang lain mendapatkan harta karun ini. Ini adalah harta karun yang diberikan oleh surga. Naga akan bertanggung jawab untuk mengirimkannya. Tuan muda itu menjawab dengan tegas, menyatakan niatnya untuk memonopoli harta karun tersebut. Tuan muda, Anda tidak masuk akal saat ini. Seorang murid menjadi gelisah. Harta karun ini tidak memiliki tuan, semua orang berhak mendapatkan bagiannya. Komentar penguasa muda Flow, siapapun yang bisa mendapatkannya, pantas mendapatkannya. Putri melonjak bulu ikut menimpali. Meskipun mereka berdua pernah mendukung tuan muda itu beberapa waktu lalu, namun hal itu tidak lagi bermanfaat. Hah! Tuan muda itu menyerahkan tangannya dan tiba-tiba, satu batalion memerintahkan naga segera terisi ke tempat kejadian. Mereka berpisah dan kemudian berkumpul. Ketika mereka menyiapkan senjata, momentum yang sangat besar menyebabkan riak-riak di danau. Tuan muda itu tidak datang sendirian. Dia pergi untuk mengumpulkan anak buahnya, jadi dia datang terlambat. Kerumunan tentu saja tidak menyukai perkembangan ini. Anggota dari sekte kecil, khususnya, ketakutan. Beberapa saat yang lalu, tuan muda itu mencoba menjadi pemimpin generasi muda. Sayangnya, sikapnya berubah saat harta karun ini mulai digunakan. Apa yang ingin kau lakukan, tuan muda? Seorang murid dari sekte besar bertanya. Tidak ada, hanya mencoba menenangkan semua orang, tidak perlu menyebabkan pertumpahan darah hanya karena beberapa harta karun. Tuan muda itu menjawab dengan dingin. Respons ini cukup masuk akal dan baik hati. Tentu saja, tidak ada yang mempercayainya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari dasar danau. Peristiwa itu mengejutkan semua orang, tetapi tidak terjadi apa-apa setelahnya. Baiklah, mereka yang ingin tetap hidup harus berada pada jarak sejauh mungkin dari sini. Jangan salahkan aku karena tidak peringatan kalian semua. Li Qiye melirik ke arah danau dan memberitahu banyak orang. Mereka menjadi jengkel. Adalah satu hal bagi penguasa naga muda untuk sombong karena ia dapat membuktikannya. Hal yang sama tidak dapat dikatakan kepada pemimpin sekte ini. Mereka sudah marah karena tuan muda itu menekan mereka. Sekarang, ini menjadi tidak terganggu. Dasar bodoh, apa kau tidak tahu kalau satu kakimu sudah berada di dalam kubur? Aku bisa mendorongmu ke bawah jika kau mau. Teriakan seorang ahli. Kita bunuh saja dia dulu. Seorang pengikut klan ikut bergabung. Tidak, aku setuju dengannya. Semua orang harus pergi sekarang sebelum sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Pedang tidak punya mata. Tuan muda itu sebenarnya setuju dengan Li Qiye kali ini karena itu sesuai dengan tujuan. Seorang sahabat menghentakkan kaki ke tanah dan pergi dengan berat hati. Ayo pergi. Sebagian kecil tidak ingin melawan naga secara langsung sehingga mereka pergi. Meskipun demikian, banyak yang bertahan. Meskipun mereka tidak ingin melawan tuan muda, mereka tetap ingin bertahan. Tuan muda itu mengabaikan mereka dan menatap Li Qiye, jadi, apakah kamu akan menyerahkannya atau aku harus memaksamu? Qi Jinlin yang berdiri agak jauh mengerutkan kening. Ia ingin berbicara, tetapi melihat betapa santainya Li Qiye. Akhirnya sampai pada intinya, apakah kamu akan mencoba sendiri atau bersama-sama? Li Qiye tersenyum. Hahaha, tuan muda itu tertawa karena terlalu kesal, berani sekali. Mari kita lihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Aku ragu kamu bisa bertahan lebih dari 3 gerakan. Matanya berkilat tajam saat ia menyatakan hal itu. Akibatnya, kekhawatiran orang-orang cemas. Tatapan mata tuan muda itu bagai pisau tajam yang menusuk jantungnya. Sudah cukup kataku, jika kalian semua ingin mati, aku akan menghibur kalian karena sudah lama sejak terakhir kali aku berolahraga. Datanglah bersama, jangan buang-buang waktuku. Li Qiye mencium tubuhnya dengan malas. Para anggota Dragon murka dengan sikapnya yang sombong dan meremehkan. Ingat, mereka yang kedua di selatan, mampu mengubah arah benua. Semua orang melihat hal-hal kecil di hadapan mereka. Li Qiye adalah satu-satunya yang berlayar dan dia melakukannya secara ekstrim. Dia sangat sombong. Anggota pengumpulan yang lebih lemah takut merasa. Saya harap dia tidak menyeret kita ke dalam kekacauan ini. Seorang master pemandangan. Mereka mengira Li Qiye sudah bosan hidup, sampai-sampai memprovokasi Dragon. Kebanyakan takut dengan kemarahan Dragon. Jika Li Qiye cukup menyebalkan,
Dragon mungkin memutuskan untuk mempertahankan semua sekte kecil dalam dukungan. Untuk menjadikan mereka contoh. Dia tidak tahu. Murid dari kekuatan besar itu berkerut. Bocah, aku akan mengira menginginkan kematian lalu memotong-motongmu. Seseorang dari Dragon berteriak. Memalukan sekali. Li Qiye menggelengkan kepalanya, aku akan mengirimmu ke sana untuk menemui leluhurmu. Aku harap kamu akan mengubah cara hidupmu di sana. Dasar bodoh, mati saja. Seorang murid yang lebih tua tidak tahan lagi dengan ucapannya. Ledakan. Dia berubah kera dan meraih Li Qiye dengan tangan besar dan berototnya. Biarkan pertunjukan dimulai. Li Qiye mendengus dan menghentakkan kaki di permukaan udara. Seluruh danau bergetar hebat sebelum suara retakan terdengar. Retakan muncul di mana-mana di dasar danau dan dari sana muncul kabut hitam yang mengepul. Si kera tidak dapat menangkap Li Qiye sebelum berhenti karena dia melihat kabut berubah menjadi sesuatu yang aneh. Mereka adalah makhluk gelap berbentuk lonjong, hanya memiliki sepasang cakar yang mencuat dari kabut. Salah satu dari mereka bergerak secepat kilat dan menusuk kera itu tanpa perlawanan apapun. Kera itu tampak tak berwujud dan tidak meninggalkan luka apapun pada iblis ini. Ah, meski begitu, si kera iblis menjerit kesakitan. Zas. Kemudian, suara-suara membusuk terdengar saat tubuhnya kehilangan vitalitas dan darahnya berubah menjadi mayat kering. Mulutnya masih terbuka lebar karena dia berteriak sebelum mati. Makhluk gelap itu menjadi lebih kuat setelah membakar kera dan tumbuh sedikit lebih besar. Jeritan melengking lainnya segera terdengar. Belasan makhluk mulai melahap anggota naga. Rupanya setelah keberhasilan gelombang pertama, lebih banyak makhluk yang terkubur di bawah tanah merasakan sesuatu dan lebih banyak lagi yang muncul. Formasi. Seorang senior berteriak setelah melihat gelombang datang. Klang, klak. Barisan depan membentuk formasi naga. Kepala naga menghadapi gelombang secara langsung sementara ekornya mencegah mereka dikepung. Minggir, tuan muda itu membentuk segel naga. Raungan keras terdengar saat naga-naga energi muncul dan mengalir ke arah makhluk gelap terdekat. Benda itu meledak karena kekuatan itu, tetapi kemudian, gumpalan itu berkumpul lagi menjadi makhluk yang sama. Makhluk itu mulai menyerang tuan muda itu. Dia tidak takut dan berteriak, ayo, aku akan menghadapi kalian semua. Auranya menyapu pemandangan saat dia memenuhi ke depan. Apa-apaan ini? Para penonton terkesiap saat menyaksikan pertempuran itu. Mereka makhluk kegelapan. Seorang anggota sekte besar menarik napas dalam-dalam. Jangan bilang, Li Qiye ini bisa mengendalikan mereka. Seorang ahli berspekulasi. Mungkin tuduhan itu tidak berdasar, dia benar-benar bersekongkol dengan kegelapan. Seorang anggota klan berkata dengan serius. Mereka menatap tajam ke arah Li Qiye yang tampak agak geli. Penjahat, serahkan harta karun itu. Seorang anggota sekte besar mendekat dan mengancam. Serahkan atau mati. Yang lain melakukan hal yang sama. Beberapa waktu lalu mereka menjaga jarak karena takut kepada muda tuan itu. Sekarang, para anggota Dragon menjadi sibuk sehingga keserakah mengendalikan mereka sekali lagi. Gemuruh. Sejumlah harta karun beterbangan ke arah Li Qiye, siap mendorongnya ke ambang kehancuran. Dibutakan oleh keserakahan, Li Qiye berbaring dan menginjak udara lagi. Semakin banyak makhluk gelap yang bersembunyi dan menyerang mereka yang berada di dalam kandang. Ah, korban-korbannya terkuras vitalitasnya dan menjadi mayat kering. Jumlah makhluk gelap semakin meningkat sejauh ini. Ledakan. Sementara itu, pertempuran sengit terus berkecamuk. Meskipun mereka membentuk formasi naga, kesulitan naga menghentikan kawanan yang tak mengenal ampun itu. Akhirnya, saat makhluk-makhluk gelap itu menyadari diri mereka tidak mampu menembus penghalang naga itu, mereka mulai memaksakan diri mereka sendiri. Para pemakannya itu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Akhirnya, hanya satu yang tersisa, monster sejati dengan cakar besar. Ia menghantam formasi itu dengan kekuatan yang tak terhentikan, berhasil menghancurkannya dan membuat para pengikut Dragon terlempar. Pembantaian pun terjadi. Mayoritas pengikut Dragon menular atau terluka parah. Para pejuang yang gugur dimangsa oleh makhluk gelap itu. Jian Qingzu tidak bisa diam lagi dan ingin ikut terlibat. Sayangnya, Qi Jinlin menghentikan dan menenangkannya, Nona Jian, Anda hanya akan menyia-nyiakan hidup Anda dengan sia-sia, tidak dapat mengubah apapun. Dia berhenti dan berpikir sejenak sebelum bertanya, Yang Mulia, menurut Anda apa ini? Aku tidak berani berpikir karena pengetahuanku yang dangkal.
Jinlin menatap ke arah monster itu dan berkata, mungkin itu ada kedamaian dengan legenda saat itu, sisa-sisa kegelapan yang jatuh. Dugaan Jinlin benar, ini memang sisa dari kegelapan yang turun selama bencana. Meskipun Heavenward berhasil membunuh entitas asli, ia terlalu kuat dengan kekuatan hidup yang ulet. Ia memang mati tetapi beberapa hal masih tersisa. Mereka terdorong ke bawah tanah akibat ledakan, namun benang-benang itu masih tersisa. Inilah alasan mengapa para prajurit roh tidak dapat bergerak maju. Mereka tetap berada di sini dengan harta karun yang besar untuk menekan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan terkikis oleh kegelapan. Baru setelah proses pemurnian Li Qiye mereka terbebas. Meskipun demikian, hal ini juga membebaskan kegelapan dari memikirkannya. Sekarang setelah mereka keluar, mereka hanya perlu mempertahankan kehidupan dan vitalitas. Begitu mereka merasa cukup, mereka bahkan dapat kembali ke kondisi awal mereka yang tidak stabil. Anggota Dragon dan kelompok serakah dibantai oleh kegelapan. Lari, para penyenitas yang beruntung itu ketakutan setengah mati dan melarikan diri dengan kekuatan tenaga. Beberapa orang mengompol dan merasakan kaki mereka gemetar, tidak mampu melarikan diri. Mati, sang penguasa muda naga terus bertarung. Naga-naga melingkarinya sementara dia bersinar terang dengan aura keamanannya. Ia berhasil mengusir makhluk-makhluk gelap di isolasi dan memaksa mereka jatuh ke tanah. Ia menunjukkan kecakapan tempur yang sesuai dengan statusnya. Para penonton yang terkesan dengan kekuatan. Tidak buruk sama sekali. Qi Jinlin melihat kemampuannya dan mengangguk setuju. Makhluk terbesar itu meringkuk dan bersembunyi dalam cahaya gelap. Makhluk-makhluk yang memburu semua orang tiba-tiba dipanggil dan terbang kembali ke saudara-saudara mereka yang terbesar. Monster itu menjadi sangat besar, cakarnya bahkan dapat mencapai langit di atas. Permukaan danau hanya mencapai pergelangan kaki jika ada. Semua orang terkejut setelah melihat ukuran dan auranya yang mengepul. Makhluk itu mengangkat satu cakarnya dan melepaskan hukum-hukum gelap. Rune-rune yang berdengung muncul di sekitar tuan muda itu dan segera menyegelnya. Selanjutnya, kegelapan melanda hingga tiba, siap untuk memanaskannya. Aktifkan. Sang penguasa muda menatap langit dan meraung. Ia mengirimkan energi naga keluar, naga menari dan meraung melawan kegelapan yang datang. Hal ini terbukti sia-sia, bahkan seni dan pusaka terkuatnya pun dimakan oleh kegelapan. Naga-naga yang melindunginya awalnya tidak bisa bergerak, lalu berubah menjadi naga-naga gelap. Mereka mulai menyerangnya. Tidak. Pada saat genting ini, dia merasakan kegelapan mencengkeramnya dan menyedot kekuatan hidup dan vitalitasnya dengan cepat. Dia sudah selesai. Seorang penonton tidak dapat mempercayainya. Buka, teriak tuan muda itu dengan marah. Menyebabkan retakan muncul di dahi. Cahayanya menyilaukan melesat keluar, mampu membelah langit dan bumi. Para penonton tidak berkuasa menahan diri untuk tidak membuka mata. Apa itu? Mereka memejamkan mata dan tercengang. Ledakan. Kekuatannya 10 kali lipat. Energi tsunami melesat keluar dan menghancurkan kegelapan yang menggerogoti dirinya. Segelnya pun hancur sementara monster gelap itu terhuyung mundur beberapa langkah akibat pukulan itu. Begitu orang-orang bisa melihat lagi, mereka melihat sosok agung yang terbuat dari cahaya berdiri di belakang tuan muda itu. Yang terakhir dimandikan dan dilindungi oleh cahaya, menjadikannya tampak seperti anak dewa. Matanya dipenuhi dengan keilahian yang berapi-api. Cahaya ini memiliki 5 warna, tampak sangat suci dan sakral. Cahaya ini menyerupai burung merak yang mengembangkan ekornya, dan menjadikan langit sebagai kanvasnya. Aura makhluk ini menghancurkan area tersebut. Belum lagi mereka yang berasal dari sekte kecil, bahkan para pengikut dari kekuatan besar pun dipaksa pingsan. Tuan Bangsek, seru Jian Qingzu, Tuan Sekte Naga, Raja Merak. Gambar orang yang selamat bersujud di hadapan makhluk ini. Bahkan Qi Jinlin menghela nafas sentimental setelah melihat ini. Gengsi Raja Merak sedang berada di titik tertingginya saat ini. Meski Skyborder memiliki banyak sekali master tersembunyi, Peacock Monarch masih menonjol di generasi saat ini. Bahkan beberapa orang meyakini ia lebih kuat dari nenek moyang naga. Biasanya, para pemimpin sekte dan raja-raja raksasa bukanlah karakter terkuat mereka. Kartu mereka yang sebenarnya adalah para leluhur yang sedang tertidur. Naga, sebagai salah satu sekte terkuat di selatan, tentu saja memiliki leluhur yang kuat juga. Meskipun demikian, Raja Merak tidak kalah dengan mereka.
Kemunculan seorang master puncak yang mengejutkan para penyintas yang beruntung. Auranya terlalu kuat untuk diterima oleh sekte-sekte kecil. Di mata mereka, tuan muda itu sudah cukup tak tersentuh. Mereka menyerupai serangga di hadapannya. Saat ini, sang raja jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat tekanan menjadi tidak terganggu dan tidak mengenakan. Gelarnya dikenal di seluruh negeri karena ia telah memimpin naga menuju kebesaran. Apakah dia datang? Seorang anggota sekte kecil tidak berani menatap lurus ke arahnya. Kebanyakan teman-temannya mengarahkan kepala dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seorang ahli tetap tenang dan menjawab, itu hanyalah niat yang tertanam dalam takdir tuan muda sejati. Setiap kali ada bahaya yang fatal, niat itu akan melepaskan kekuatan yang cukup kuat untuk melindunginya. Hanya satu niat saja sudah mengajukan keberatan ini. Bagaimana dengan rajanya sendiri? Seorang tetua dari sekte kecil tidak dapat mempercayainya. Avatar ini sendiri dapat menyapu bersih semua sekte mereka tanpa masalah. Ini sangat jelas. Dengan demikian, kekuatan raja yang sebenarnya tidak terukur. Monster itu tidak menyukai perlawanannya dan mulai berlari ke depan. Gemuruh, dunia berputar dengan setiap langkah dan daratan hancur. Ia mengumpulkan momentum yang cukup untuk melompat ke udara, menghancurkan kubah langit dalam proses dan bersiap untuk menghantam ke bawah dengan cakarnya yang terkepal. Bam! Pukulannya dapat menembus bumi. Akibatnya, ruang angkasa hancur. Para penonton terkesiap dan berteriak setelah melihat kehancuran yang dahsyat. Berdengung, cahaya 5 warna itu hemat api yang tak berujung sebagai balasan. Api itu bergerak selaras dengan semua cahaya di dunia. Bayangan raja itu kemudian memanggil kembali kekuatan itu ke telapak tangan dan menciptakan segel, menghantamkannya ke arah monster gelap itu tanpa ampun. Segel 5 warna itu berisi banyak burung phoenix. Mereka memiliki warna yang unik dan tampak hidup, memiliki garis keturunan yang tak tertandingi. Orang lain tidak akan berani menatap langsung ke arah mereka karena mereka menyerupai burung dewa dalam mitologi. Ledakan. Segel itu menghancurkan segalanya seakan ingin mengembalikan dunia ke keadaan semula, melenyapkan keburukan itu. Sayangnya, makhluk gelap ini tidak memiliki darah dan daging. Tubuhnya terbuat dari kabut hitam sehingga meskipun sempat menghilang, ia berkumpul kembali. Bagus. Meski begitu, penonton tetap tampil. Raja benar-benar tak terkalahkan. Seorang tetua dari sekte kecil menjadi emosional saat berlutut. Dia sesuai dengan reputasinya. Para anggota kekuatan besar mengira bahwa gerakan sebelumnya tidak dapat dihalangi. Seseorang dari generasi sebelumnya yang telah bertemu banyak guru sebelumnya menambahkan, dia yang terbaik di generasinya. Hanya niatnya saja sudah sangat hebat. Berdengung, sinar-sinar gelap lainnya muncul dari dasar danau. Namun, sinar-sinar itu langsung menyatu dengan monster itu alih-alih menjadi entitas mereka sendiri. Ruang angkasa mengalami kesulitan menampung makhluk itu, yang hampir hancur. Kali ini, makhluk itu tidak tumbuh lebih besar tetapi bentuknya menjadi semakin nyata. Makhluk itu sekarang tampak seperti raksasa hitam, bukan campuran kabut. Kekuatan muncul dengan setiap tarikan napas. Binatang buas. Niat sang raja melepaskan segel api yang sama lagi. Penonton terlempar meskipun berada jauh. Beberapa ketegangan dan ketegangan darah karena tekanan. Kali ini, ketika mereka dapat melihat lagi, mereka melihat makhluk mengerikan yang mampu menghentikan anjing laut 5 warna dengan tangan yang berotot. Petik 2 tanda seru petik 2. Mereka menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia membalas dengan meninju segel itu dan mengirimkannya kembali ke raja. Ledakan. Segel itu meledak dan tuan muda itu menjadi korban. Dia melesat ke udara seperti pelangi sambil mengancam darah. Ingatlah bahwa niat ini istimewa. Raja hanya memiliki satu putra sehingga ia memanjakan anak itu. Hal itu merupakan pukulan terkuatnya setiap kali dibuang dalam bahaya nyata. Kali ini lawannya benar-benar tidak masuk akal. Pukulan itu merusak niat dan melukai tuan muda itu dengan parah. Bagaimana bisa menjadi lebih kuat? Kerumunan tidak menyukai perkembangan ini. Jika raja gagal, tak seorang pun di sini yang mampu menghentikan makhluk gelap itu. Ledakan. Monster itu melompat ke udara dan menghantam dengan kedua tangannya lagi. Monster itu tidak bergantung pada Grand Dao atau teknik mencolok. Ruang menjadi rapuh seperti porselen sebelum serangannya. Mayoritas orang belum pernah menyaksikan kekuatan tingkat ini sebelumnya. Beberapa murid yang lebih muda pingsan karena tekanan tersebut.
Bahkan para tetua dan pemimpin sekte benar-benar terintimidasi dan terjatuh. Hantaman tadi dapat menghancurkan sekte manapun di Southern Desolus, menggantikan mereka dengan kawah tanpa dasar. Mereka avatar takut itu tidak akan mampu menghentikan tabrakan itu dan berteriak ngeri. Mereka menjadi tenang dan fokus pada pertempuran, cahaya 5 warna menopang banyak dunia di belakang avatar. Mereka adalah dunia yang diperintah oleh pedang Dao. Pedang terbang keluar dari dunia dan membentuk tembok besar sebagai tindakan pengamanan. Sayangnya, smash tersebut berhasil melewati semuanya kecuali yang terakhir. Meskipun demikian, itu tetap merupakan blok yang berhasil. Ya, penonton lagi. Dia bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Seorang murid dari kekuatan besar memuji raja sementara mereka yang berasal dari sekte kecil. Avatar itu bergerak ke arah serangan. Dunia-dunia mengirimkan pedang tsunami untuk memotong makhluk gelap itu. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis serangan pedang. Percikan api berhamburan kemana-mana. Tubuhnya menyerupai batu terkuat yang pernah ada, yang mampu menahan serangan itu. Tepat ketika semua orang mengira pedang itu tidak berguna, sebuah pedang raksasa muncul di belakang makhluk itu. Pedang itu memancarkan 5 warna saat menunjuk ke atas ke langit. Hukum Dao dan kekacauan energi berputar, membuatnya tampak seperti sumber dunia. Dentang, segalanya tampak redup dibandingkan dengan cahayanya. Tebasan itu datang lebih cepat daripada dentingan pedang. Tebasan itu memutus Yin dan Yang sebelum para penonton sempat berteriak. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terpotong-potong menjadi 2 bagian hanya karena menonton. Di bagian depan terdapat pedang pisau tsunami yang tak henti-hentinya. Di bagian belakang terdapat pedang dewa 5 warna dengan kekuatan yang tak terhentikan. Akhirnya, ia memotong makhluk itu dan membuatnya merintih kesakitan. Tubuhnya yang terbelah secara vertikal dari kepala ke bawah. Gemuruh, kedua bagian itu jatuh ke tanah dan menyebabkan gempa bumi. Kemudian keheningan datang saat semua orang menatap avatar yang cemerlang itu. Mereka lalu melihat ke bawah ke mayat itu, mengira bahwa mayat itu sudah mati. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anggota sekte kecil masih lumpuh di tanah. Bagi kebanyakan dari mereka, mereka dapat berlatih sepanjang hidup mereka dan paling olok-olok hanya mencapai tingkat Raja Rusa. Tuan Muda dan Qi Jinlin tentu saja berada di jangkauan atas mereka. Bagaimana dengan seseorang seperti Peacock Monarch? Merupakan suatu kehormatan untuk dapat melihat avatarnya secara langsung, apalagi untuk bisa bertemu langsung. Ini bisa menjadi kisah yang paling berkesan dalam hidup mereka. Bagi para penguasa besar, mereka menyadari bahwa raja lebih kuat daripada para pemimpin sekte dan raja mereka. Dia seharusnya hampir sebanding dengan para leluhur kuno mereka. Sungguh seorang anggota yang hebat. Qi Jinlin tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Dia telah bertemu banyak master sebelumnya. Ayahnya adalah Raja Lions Roar saat ini dan seorang keterampilan yang cakap. Sayangnya, ada bayangan yang cukup besar di antara keduanya. Sang raja telah memantapkan dirinya sebagai pelopor generasi ini. Ambil ulang, ambil kembali, ambil kembali. Air danau kembali mengalami fenomena retakan, mirip dengan pemandangan yang pecah. Apa yang terjadi sekarang? Perasaan tidak enak muncul. Kegelapan semakin banyak mengalir dari celah-celah itu, tetapi kali ini, retakan itu tidak membumbung tinggi ke langit dan tetap berada 1 meter di atas danau. Meskipun demikian, langit tiba-tiba berubah gelap. Hal ini mendorong semua orang untuk melihat ke atas. Warnanya masih biru tetapi ada sesuatu yang menutupi area di atasnya. Tidak, ini adalah fenomena psikologis, entitas yang dikenal sedang tertanam dalam pikiran dan jiwa mereka. Mereka menyadari diri mereka berdiri di depan jurang. Jatuh berarti kutukan abadi. Akhirnya, mereka kehilangan penglihatan sama sekali dan hanya melihat kegelapan. Hal ini tentu saja membuat mereka ngeri. Ada sesuatu yang keluar. Qi Jinlin juga terkejut. Aura transenden seketika muncul dan menyapu area tersebut, memicu semua yang ada di jalurnya dan hanya menyisakan kegelapan. Airnya tertiup angin dan dasar danau menjadi terbuka, ada banyak sekali retakan di titik ini. Apakah ini akhir? Baik pembudidaya yang lemah maupun yang kuat ketakutan. Beberapa orang terbaring lemas di tanah, pucat, berdengung. Sosok muncul di bagian bawah. Makhluk itu tampak seperti makhluk kegelapan, tetapi tidak hitam dari atas sampai bawah. Makhluk itu justru memancarkan sinar terang. Mata khususnya memancarkan sinar merah.
Tidak ada pembudidaya yang ingin menjadi sasaran perhatiannya. Ditatap oleh makhluk ini akan langsung membekukan mereka, membuat mereka merasa seolah-olah jantung mereka telah tertusuk dan darah mereka terkuras habis. Ketakutan membuat mereka ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokan mereka. Mereka tidak ingin lagi menonton pertunjukan itu dan hanya ingin berlari sejauh mungkin. Sayangnya, mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Gemuruh, perkenalan terjadi terus-menerus. Kemunculan makhluk ini menekan semua afinitas di dunia. Aura dari Peacock Monarch memang perkasa. Sayangnya, aura itu langsung hancur, tampak lemah seperti kentang goreng. Apa-apaan ini? Bahkan para murid keren dari sekte besar hampir mengotori celana mereka setelah melihat sosok itu. Berdengung, sosok itu segera mengumpulkan dua bagian monster yang hancur dan menyatu dengannya. Rangka yang awalnya sangat besar itu menjadi semakin kecil hingga seukuran orang biasa. Makhluk baru ini memiliki tingkat daya rusak yang melampaui sebelumnya. Hanya dengan satu lambaian tangan saja, wilayah itu bisa hancur. Satu jentikan jari bisa merobohkan banyak bintang di atas. Itu menyerupai raja tanpa mahkota. Semua pembudidaya di dunia harus bersujud di hadapannya. Kerumunan orang mengira mereka konyol karena begitu mengagumi aura Raja Merak beberapa waktu lalu. Aura angkuhnya sama lemahnya seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin dibandingkan dengan keberadaan yang gelap ini. Apakah ini Raja Iblis? Kerumunan itu diliputi kengerian dan kebingungan. Keberadaan yang gelap ini membuat makhluk-makhluk tadi tampak seperti anak anjing yang lucu. Bahkan monster raksasa itu tidak layak disebut. Akhirnya, Li Qiye tersenyum dan berkata, menghemat banyak tenaga saya. Dia tahu tentang keberadaan gelap di bawah tanah ini sejak awal. Mantra penangkal dari roh-roh Legiun Lintas Era gagal menghancurkannya. Mantra ini melemah seiring waktu dan tidak dapat menghancurkannya. Meskipun demikian, kondisi ini sangat lemah. Sejak Li Qiye mencabut mantranya, makhluk gelap ini melihat sekilas kebebasan dan segera mengambilnya. Makhluk-makhluk kecil itu beberapa waktu lalu hanyalah regu televisi yang diciptakan oleh makhluk ini. Karena Raja membunuh monster itu, akhirnya ia memutuskan untuk keluar. Li Qiye telah menunggunya sambil menyembunyikan auranya. Jika tidak keluar, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menariknya keluar dari bawah tanah. Sekarang, ia memutuskan untuk melompat ke dalam jaring. Klang, niat sang raja terancam dan segera menyerang. Pedang-pedang berjatuhan dari langit dengan kekuatan yang cukup untuk menembus inti. Sayangnya, mereka tidak dapat melukai makhluk gelap itu meskipun ia hanya berdiri di sana. Penonton terkesiap setelah melihat serangan yang gagal. Terlalu kuat, seorang ahli tidak dapat mempercayainya. Klang, sebuah nyanyian nyaring terdengar saat pedang Dewa Lima Warna muncul lagi untuk dimasukkan ke dalam wadah habis-habisan. Ini adalah jurus yang mengalahkan monster tadi. Ledakan, makhluk gelap itu langsung meninju tebasan itu dan menghancurkan semua afinitas menjadi abu. Pedang Dewa Lima Warna itu meledak menjadi partikel-partikel yang berhamburan, membuat kerumunan berteriak keheranan. Detik berikutnya, keberadaan kegelapan itu menghilang dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan sebagai yang tercepat di dunia. Ketika orang-orang dapat melihatnya lagi, situasi telah sepenuhnya berubah. Benda itu berdiri di hadapan Tuan Muda dan tujuan sang raja. Hanya ada satu namun orang-orang melihatnya mencengkeram leher Tuan Muda itu dan satu lagi bayangan yang menyegel niat sang raja. Sosok kedua melepaskan api hitam dari tangannya sementara sosok lainnya menggenggamnya erat-erat. Akibatnya, mata Tuan Muda itu memutih. Maju, niat itu meraung dan melepaskan cahaya agung untuk melawan versi gelap. Itu memberi kekuatan pada pedang dan membakarnya. Pedang api baru itu mencoba memotong dan membakar eksistensi pada saat yang sama. Sayangnya, mereka hanya berhasil mengejutkannya sekali. Rupanya ada wilayah gelap di sekitar keberadaan itu, yang mampu membekukan segalanya, baik itu cahaya maupun pedang. Cahaya menghilang dan api serta pedang hancur berkeping-keping. Keberadaan ini tampaknya mampu menghancurkan pelestarian dan membuat segalanya menjadi rapuh. Pertahanan niat itu padam, membuat niat itu dan Tuan Muda itu rentan. Keberadaan gelap itu mulai membakar mereka berdua. Ah! Teriakan Tuan Muda itu menggemuruh. Meski itu hanya sebuah niat, semua orang merasa seolah-olah raja itu benar-benar sedang bernafas juga. Tidak, teriak sang bangsawan muda, tapi sudah terlambat.
Karena niatnya sudah sirna, kematiannya sudah pasti. Detik berikutnya, tangan makhluk gelap itu menempel di dadanya dan merampas vitalitas dan darahnya. Ia pun berubah menjadi mayat kering pada detik berikutnya. Matanya tetap terbuka lebar, tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia memiliki masa depan yang cerah dan banyak ambisi untuk diwujudkan. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Ia tidak bisa menerima kematian karena entitas yang tidak diketahui dan dengan cara yang tidak berdaya seperti itu. Kerumunan orang menyaksikan semuanya dengan rasa tidak percaya. Keberadaan yang gelap tampaknya tidak berusaha keras untuk menghancurkan niat sang raja. Penguasa kegelapan, Qi Jinlin tahu bahwa makhluk ini berada di atas tingkat leluhur. Ini gila. Jian Qingzu menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan keberadaan gelap ini. Jika mau, dia bisa membunuh mereka semua sekarang juga. Kita harus lari. Pemimpin sekte kecil itu tergagap. Sayangnya, kakinya tidak menuruti perintahnya. Mereka dilanda ketakutan dan lumpuh menghadapi keberadaan yang tak terpecahkan ini. Kita harus kembali dan melaporkannya, tidak seorang pun dari kita dapat menyelesaikan. Seorang ahli menjadi pucat. Yang mulia, yang lain menoleh ke arah Qi Jinlin. Semua orang mengira dialah yang terkuat saat ini, satu-satunya harapan mereka. Jinlin tersenyum kecut. Meskipun dia cukup cakap di antara generasi muda, dia tahu bahwa melawan keberadaan ini sama saja dengan bunuh diri. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah selesai, sebuah gerbang dewa tiba-tiba terbang dan menghalangi keberadaan kegelapan. Ia berputar kencang dan melepaskan bayangan serigala raksasa yang melolong ke surga. Ia membawa kekuatan yang cukup untuk mendorong keberadaan kegelapan itu kembali. Yang terakhir merasakan adanya ancaman dan segera kembali, dimunculkannya terletak pada Li Qiye. Sinar darah melesat keluar saat ia mencapai sasaran. Suara mendesing. Ia menerjang ke gambar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menghancurkan tatanan kenyataan di sepanjang jalan dan meninggalkan banyak sekali bayangan. Ia bermaksud menusuk jantung Li Qiye dengan cakarnya. Namun, gerbang lain muncul dan melepaskan gambar tikus penyegel dunia. Cakar itu memblokir gerbang tetapi tidak dapat menembusnya, hanya meninggalkan bekas jari yang di dalam. Namun, bekas jari itu perlahan menghilang, gerbang itu tampaknya memiliki khasiat penyembuhan otomatis. 3 gerbang lainnya bersatu dalam pertarungan dengan hewan roh mereka, elang langit, semut bumi, dan burung dewa. Hukum Dao melonjak dan berubah menjadi rantai. Kelima gerbang ini menciptakan domain absolut, menyegel keberadaan gelap di tengahnya. Keberadaannya menyerang wilayah itu dengan kekuatan yang menggelegar dan kecepatan kilat. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat penonton melayang dalam waktu lama. Mereka menjadi pusing dan kehilangan ketenangan. Sayang, meski keberadaannya menggila dan menyerang dengan dahsyat, ia tak dapat menembus 5 gerbang itu. Domain terpencil itu tidak hanya berisi kekuatan harta karun, tetapi juga kekuatan Li Qiye sendiri. Bagaimana mungkin keberadaan ini bisa lolos? Bam, 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 jejak dalam gerbang menghilang dengan cepat. Daoku, abadi, seniku, menyegel surga. Li Qiye melantunkan mantra sambil membentuk mudra dengan kedua tangannya. Ia kemudian memutarnya pada lampu dan menyalakannya, menampilkan warna gelapnya. Nyala api itu lemah, hampir padam. Namun, lampu itu memberi kesan mampu membakar para dewa dan bahkan makhluk abadi. Lampu itu terlepas dari genggamannya dan memasuki wilayah gerbang, melepaskan apinya pada keberadaan yang gelap. Makhluk yang dikelilingi oleh cahaya hitam yang bukan miliknya. Ia malah melolong kesakitan. Kelima gerbang itu kemudian menutup dan menyegel kawasan tersebut, memenjarakan makhluk di dalamnya. Gerbang itu menyerupai kuali besar dan tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak jejak telapak tangan terlihat di bagian luar, tanda eksistensi yang tengah berjuang untuk keluar. Bunyi mendesis terdengar ketika kuali berubah menjadi merah dan meleleh karena panas, hampir meleleh juga. Pemblokiran terjadi terus-menerus di dalam gerbang yang meleleh. Gelombang serangan tidak pernah berakhir, yang terakhir lebih kuat dari sebelumnya. Keberadaan di dalam sana tidak menyerah begitu saja dan meninggalkan ribuan jejak di bagian luar gerbang. Namun, segel ini bersifat mutlak, dan sepertinya mustahil untuk melarikan diri. Meskipun penonton tidak dapat melihat pemandangan di dalam,
mereka dapat membayangkan benda yang terbakar oleh api gelap dari lampu. Benda itu tidak dapat menyerap api ini dan tidak punya pilihan selain mencoba menghancurkan dinding. Ledakan. Satu serangan membuat satu bagian dinding menjorok keluar, tapi itu masih belum cukup. Pukulannya dahsyat. Gerbang-gerbang menahan beban, tetapi gempa susulan yang tersisa masih terjadi dan menyapu semua orang hingga terpental. Sungguh mengerikan. Mereka pucat pasi setelah menyaksikan kekuatan besar dari keberadaan kegelapan. Sekte mereka tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun. Totem serigala raksasa di atas salah satu gerbang melolong. Ia menghentakkan kaki ke dinding dan mengaktifkan lebih banyak rantai rahasia untuk meningkatkan segel. Suara mendesing. Hembusan angin kencang seakan berasal dari pisau pedang paling tajam di dunia. Itu adalah seekor semut yang berputar dengan cahaya surgawi yang mendorong rahangnya ke gerbangnya. Cahaya itu menyebar ke gerbang dan memberi kekuatan dan bobot yang luar biasa. Pikik, elang besar di sisi lain tampak seperti dewa. Ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi sebelum turun kembali dengan kecepatan penuh, mendorong cakarnya yang bersisik ke gerbang. Dentang logam keras terdengar. Total 5 totem muncul dan membentuk aliansi yang tidak dapat dipatahkan, membuat perlawanan menjadi sia-sia. Semua jejak telapak tangan secara bertahap menjadi lebih kecil hingga menghilang sepenuhnya. Sungguh harta karun yang luar biasa. Seorang pakar menguji gerbang tersebut. Baik anggota sekte lemah maupun kuat melihat betapa kuatnya keberadaan kegelapan itu. Sayangnya, Li Qiye berhasil memenjarakannya. Mereka tak terpecahkan, kata yang lain dengan nada sentimental. Mereka mengakhiri keberhasilan Li Qiye dengan gerbang tersebut, tanpa mengetahui bahwa ada hal lain di baliknya. Edakan, kelima gerbang itu menjadi sangat terang. Sebuah kunci besar muncul di atas penjara yang menyerupai kuali itu dan tiba-tiba suasana di dalam menjadi lebih sunyi. Penindasan baru dan pembakaran terus-menerus memunculkan keberadaan yang gelap. Seiring berjalannya waktu, serangan-serangan itu menjadi tidak terdengar. Sementara orang-orang menonton dengan napas tertahan, mereka mendengar teriakan penuh kemarahan dan kemarahan. Ini adalah suara pertempuran terakhir. Berderit, gerbang itu perlahan terbuka lagi. Hati-hati, para pecinta yang beruntung itu terkejut dan mundur, takut kalau makhluk gelap itu masih hidup dan mungkin mencoba menyalakan vitalitas mereka. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan yang tak terpecahkan, hanya abu. Hembusan angin datang dan menerbangkan mereka. Mereka menghela napas lega setelah melihat ini. Mereka kemudian mengamati gerbang dan lampu apung itu lebih dekat. Lampunya tampak tua dan masih memiliki cahaya hitam redup di dalamnya, hanya seukuran kacang kedelai. Mereka merasa sulit membayangkan bahwa lampu ini dapat membakar keberadaannya menjadi abu. Mereka yang berasal dari kekuatan besar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan itu daripada mereka yang berasal dari sekte yang lebih kecil. Ini adalah bukti potensi destruktif lampu itu. Selain itu, mereka juga percaya bahwa ini bukanlah keadaan lampu yang sepenuhnya aktif, cahaya di sana saat ini sepertinya hampir padam. Ada kemungkinan lampu itu jauh lebih kuat. Bayangkan jika itu terjadi pada saya, ini adalah pemikiran yang dianut banyak orang dan terlihat dari keserakahan di mata mereka. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Bagaimanapun, mereka melihat apa yang terjadi pada keberadaan gelap dan tidak ingin mengikuti jejaknya. Terlebih lagi, Qi Jinlin juga berada di pihak Li Qiye. Ini belum berakhir. Menyerahlah dan akui kejahatanmu atau sektemu juga akan bertanggung jawab. Tiba-tiba, sebuah suara berwibawa terdengar dari atas. Sebuah tangan tak kasat mata sepertinya tengah menghantam dan membuat semua orang terengah-engah. Para anggota kerumunan yang hanya menikmati kebebasan sesaat, terpaksa kembali ke tanah. Siapa itu? Seorang tetua dari sekte kecil gemetar ketakutan. Bersambung,